Bapak yang kami hormati, hari ini merupakan satu hari istimewa di mana alhamdulillah calon guru penggerak kami dengan PPGP-nya, dengan program pendidikan guru penggeraknya, alhamdulillah akan memaparkan berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Yang alhamdulillah ini sebagai pimpinan sangat apresiasi, sangat menghargai betul, sangat welcome kegiatan ini bisa berlangsung dengan tentunya aman, nyaman, tertib, lancar, dan sukses tentunya. Ibu Bapak, terkait dengan budaya positif ini mungkin nanti akan dikupas tuntas ya oleh Pak Opi selaku narasumber. Lebih jauh dari itu, bahwa budaya positif ini terkait dengan refleksi psikologi dari Ki Hajar Dewantara. Mohon izin berdiri ya. Cangkel ada dari cangkeng. Dari cangkeng bu. Cari kowe bu di kelas di bumi cari. Jadi saya cari dewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Komite, kemudian Ibu Bapak Guru, juga perwakilan orang tua, dan ada juga alhamdulillah perwakilan warga sekolah Wafenti ya. Karena betul ya, dalam proses pendidikan itu ada 3 unsur yang memang tidak boleh terputus. Pertama, sekolah. Kedua, keluarga atau orang tua. Ketiga, warga sekitar. Kalau itu tidak ada sinergi, maka proses pendidikan itu akan sangat berat. Misalnya di rumahnya diajarkan seperti ini, ternyata di sekolah bertolak belakang, itu berat ya. Berat bagi guru, berat bagi orang tua karena bertolak belakang. Atau yang terlihat di masyarakat oleh siswa ternyata beda dengan yang diajarkan dengan di rumah dan di sekolah. Akhirnya bingung, itu kudu kumaha gitu. Ya, untuk itu terima kasih atas kehadirannya hari ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Nah, tentunya ketika seseorang, misalnya seorang petani ingin menanam sebuah pohon, maka tidak hanya fokus kepada pohonnya ketika ingin menanam itu, tapi apa yang dilakukannya sebelum menanam. Wafenti mungkin tahu, kalau petani ingin menanam pohon, apa yang dilakukan pertama kali? Menyiapkan lahan, betul ya. Karena tanpa lahan yang bagus, tanpa tanah yang subur, maka bibit sebaik apapun maka akan tumbuh dengan tidak maksimal. Sebaik apapun bibit anak, kualitasnya, potensinya, kalau lingkungan sekolahnya tidak baik, tidak mendukung, maka anak tersebut perkembangannya akan sangat lambat, bahkan terhambat, bahkan tidak berkembang. Layaknya kita dulu, cita-cita jantan nawan, hari ayeuna faktana jantan nawan. Dan mungkin ya itu salah satu dampaknya kita rasakan. Dulu kita tidak terfasilitasi dengan lingkungan sekolah, dengan kondisi pendidikan yang memang menuntut kita untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Sehingga kadang sekarang kalau lagi berangkat ke sekolah, ayana jantan iya, aduh seenaknya, karena mungkin saya sendiri dulu tidak ada cita-cita jadi guru gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah terjun, maka lakukan sebaik mungkin ya. Jadi budaya positif ini
sangat penting diciptakan dalam rangka tadi kalau petani menyiapkan lahan, ya. Lahannya di sekolah ataupun di rumah nanti, ya. Karena kalau lahannya tadi tidak disiapkan dulu, bibitnya mungkin mati ya waktu dia, atau tumbuhnya teh bukan begini ya, pupung ya, tanamannya tidak akan maksimal ya, itu ya, kayak saya gini ya, tidak maksimal. Baik ya. Nah, yang akan kita bahas adalah dengan budaya positif ini bagaimana kita menciptakan suasana belajar baik di sekolah ataupun nanti bersinergi dengan di rumah dan nanti lebih luas di masyarakat. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini pertama perubahan paradigma belajar. Jadi cara pandang kita tentang belajar. Dan mau baheula diajar teh kieu. Nah, ayeuna mah kitu. Nah, suka membanding-bandingkan ya. Maka memang satu keniscayaan ya. Zaman dulu kita belajar dengan zaman sekarang pasti berbeda. Makanya jangan coba-coba memaksa anak untuk mengikuti pola belajar kita dulu. Dan beda zamannya. Bahwa mau kieu ini mana mau coba teh. Maka nanti kita akan bahas perubahan paradigma belajar ini. Pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, tentunya setiap yang kita lakukan ada tujuan tertentu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas. Nah, ada segitiga restitusi. Nah, ini naon itu tidak bukan pakai itu namanya Panudin, naon itu Panudin. Ya, lagi orang tua, makanya kita akan bahas secara satu persatu ya. Mungkin karena ini sebetulnya materi ini sangat luas ya. Saya pun mempelajari ini sekitar satu bulan ya dengan aksi nyata sekarang itu ya. Maka sekarang harus dipelajari 1 jam gitu. Tentunya ya apa yang kita dapatkan belum secara mendetail untuk menggali ilmu tentang disiplin positif atau budaya positif ini. Tentunya nanti kita akan terus belajar karena memang kalau kita berhenti belajar ya sudah berhenti hidup gitu ya. Kalau manusia itu seperti itu, selama kita hidup maka tuntutan untuk belajar itu selalu ada, baik itu secara formal ataupun non formal ya. Kita terus belajar dari pengalaman-pengalaman. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Dulu kita mengenal stimulus respon ya, Pak ya. Ada stimulus, kemudian lawan kita misalnya guru memberikan stimulus, siswa merespon ya, saling berkaitan. Nah, dalam teori stimulus respon ya ada teori kontrol nanti yang terbaru ya, mungkin yang terbaru. Nah, dalam stimulus respon ya, ada beberapa pemahaman dari stimulus respon ini. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, sehingga dalam proses pendidikan guru cenderung memperlakukan murid semuanya sama. Pembelajaran di kelas sama, karena menurut guru gitu ya, cara pandang dulu sama aja semuanya, kasih pembelajaran yang sama, perlakuan yang sama ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama ya. Padahal kalau kita ibaratkan sekarang melihat sini Bu, ini menurut apa yang ibu pikirkan kalau saya begini? Coba Bu Win, apa yang ibu pikirkan kalau saya begini? 1. Pak Nurdin, kalau saya gini apa? Ngacu, udah beda kan? Ngomong apa ya di komite? Ngacu siapa yang bisa? Tambah hikmat. Nunjuk kalau tuh. Setiap orang ya, cara pandangnya beda. Pada itu dulu semua orang melihat hal yang sama. Padahal dari satu perbuatan ini orang menafsirkannya berbeda-beda. Kemudian berikutnya, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itulah seorang guru atau orang tua. Jang kudu kieu, teh kudu kieu, kieu. Padahal belum tentu anaknya mempunyai pandangan yang sama, ya. Mungkin dari pengalamannya dia, sehingga ketika orang tua atau guru mengajarkan seperti itu, mungkin orang anak-anak memandangnya berbeda.
Menurut aku tidak seperti itu, Bu, gitu kan mungkin ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam teori stimulus respon. Kalau ada anak berperilaku tidak baik, salah, ya salah. Kudu di hukum. Dulu gitu kan, salah dihukum sih ya siang tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, jadi seperti apa, hipnotis gitu ya, kontrol gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, jadi salingnya kita bisa mengendalikan orang lain bisa mengendalikan saya dalam pandangan stimulus respon. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, upami diolo barangkali tekening wae dipaksa, gitu ya. Nah dulu ada pandangan seperti itu ya. Kemudian model berpikirnya menang kalah, saya yang menang. Misalnya saya berhasil mengendalikan murid-murid saya, orang tua berhasil mengendalikan anak-anaknya, mengendalikannya seperti ini, baik dengan bujukan atau paksaan, maka menang kalah. Nah yang terbaru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, ada teori kontrol, bahwasanya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama di kelas itu. Mungkin cara belajarnya seperti ini. Ada yang cepat, ada yang memang butuh berulang-ulang, ya. Berbeda. 27 murid misalnya di kelas 5 itu berbeda, tidak bisa disamaratakan. Ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti saya gini, beda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus berusaha memahami, ya. Jangan anak dibawa ke dunia orang tua, anak dibawa, murid dibawa ke dunia guru. Bahulah mau bapak mah, ayo nama jalanan benten. Jadi kita harus masuk ke dunia anak-anak. Kita berusaha memahami apa sih yang anak-anak pahami, yang mereka memandangnya apa sih tentang hal ini. Nah kita harus masuk orang dewasa. Kalau anak-anak dibawa masuk ke orang dewasa, bingung mereka karena mereka belum pengalaman. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, sekarang saya menyebarkan undangan. Ada yang hadir, ada yang berhalangan hadir. Ya, itu menunjukkan bahwa bukan saya yang mengontrol Bapak Ibu, tapi diri sendiri. Mau hadir, mau tidak hadir, itu diserahkan. Nanti tergantung pandangan terhadap apa yang disampaikan misalnya oleh saya tadi undangan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tadi yang bisa mengontrol diri sendiri adalah saya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tadi pemaksaan ya, kalau ada bujukan gagal, anak tadi ayo tuh, ayo Nah, tapi nanti ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nanti jadi kita kerjasama dengan anak atau siswa itu. Kemudian model berpikirnya win-win, pesan Swiwi. Win-win. Guru menang, murid menang. Orang tua menang, anak menang, dua-duanya beruntung, win-win solution. Ya, mengatasi masalah tanpa ya. Nah itu ya. Nah, ini cara pandang baru tentang belajar ya. Nah, harus kita ikuti ya. Tidak terkumpul dengan zaman kita dulu. Maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kata Ki Hajar Dewantara itu, anak itu memang harus dibimbing, dituntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zamannya beda, zamannya digital. Hanya terus tradisional misalnya, kita menghindari kemajuan teknologi tidak bisa. Ya. Maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian disiplin positif. Nah, pertanyaan pertama, kita kan sering mengucapkan disiplin ya. Disiplin apa disiplin? Apa disiplin itu? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Disiplin.
75 taat aturan. Taat aturan. Oke, terus taat hukum. Ya, kita sering mengucapkan tapi kadang kita tidak paham makna dari disiplin itu. Ya. Lainkan kita sholat, apakah bacaan yang kita lantunkan dalam sholat kita paham? Nah gitu ya gambarannya. Nah itu disiplin juga gitu ya. Disiplin juga gitu. Kita sering mengucapkan, apakah kita paham? Apa sih disiplin itu? Sampai simpan lagi namanya PR. Tadi PR gak gue? Wah masih yang PR lagi. Kalinya atau terus di ayunan kedua tuh pasti PR deh. Nah disiplin dari yang saya dapatkan ini adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai akan tercapai tujuan yang mulia. Jadi kalau kita datang ke sini ya tepat waktu bukan karena hal-hal yang lain, bukan pujian hal itu, bukan karena ada bapak kepala sekolah, terus ada bapak kepala sekolah bukan. Tapi kalau disiplin itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ya. Jadi motivasinya bukan dari luar. Disiplin itu bukan takut kena sanksi, bukan ingin mendapatkan reward. Sanes. Tapi disiplin itu adalah motivasinya muncul dari dalam jiwa kita sendiri, berdasarkan nilai-nilai yang kita anut. Lihat tujuannya, apa tujuannya? Membentuk anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang diyakininya, ya. Motivasinya intrinsik dari dalam, ya. Contoh ya. Kemarin Ibu Wiwin berhalangan hadir. Ternyata kelas 6 itu tidak terkondisikan karena Bu Wiwin tidak hadir. Tapi ketika Bu Wiwin hadir, kelas kondusif. Karena tadi motivasi anak-anak untuk tertib belum muncul dari dalam jiwanya, bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan sosok. Kalau ada guru yang membimbing sholat, anak-anak tertib sholat. Coba nggak ada guru, itu PR kita. Ini tujuan disiplin itu supaya muncul kesadaran, ya, nilai-nilai dari dalam jiwa anak, sehingga ketika ada guru ataupun tidak, anak-anak tetap disiplin, tetap tertib. Nah ini yang akan kita upayakan. Tapi tentunya ini ya mengubah hal ini bukan sehari dua hari, ya. Perlu waktu, perlu upaya yang tidak putus-putus dari kita. Nah tadi ada nilai-nilai kebajikan universal, ya, karena mungkin di masyarakat kita beragam, ya. Nah ada nilai kebajikan terlebih dahulu. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi setiap sikap positif itu adalah nilai kebajikan yang menurut kita baik, ya. Kemudian ada tambahan, kalau yang universal bagaimana? Universal itu nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, latar belakang lainnya. Itu universal. Karena mungkin di satu sekolah, ya, kalau di kota baru muslim semua siswanya, gurunya. Tapi di sekolah lain tidak menutup kemungkinan siswanya ada yang beragama Nasrani, ya, ada yang beragama Hindu, Islam. Maka kebajikan yang diangkat nanti kebajikan universal dalam budaya positif ini, supaya tidak mendiskriminasikan satu golongan. Nah kemudian salah satu contohnya, ya, nilai kebajikan universal ini yang saat ini jadi goal, jadi tujuan kita dalam mendidik anak-anak, yaitu ini, ya,
Ini masuk ke semuanya ya. Jadi nanti baik nggak gotong royong? Baik. Menurut semua kalangan baik. Itu universal namanya. Kreatif, kemudian berkebinekaan global, mandiri, baik. Ya. Bertanggung jawab, baik. Itu contoh-contoh nilai kebajikan universal. Tapi nanti sekolah itu ada juga selain nilai kebajikan ada visi ya. Visi ini sudah lebih mengerucut nantinya. Mengerucut kali sini misalnya religius. Nah, religius di sini harus tercermin ya, tercermin dalam ritual hubungan langsung dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama manusia ya dalam warga sekolah. Ini contohnya kebajikan universal. Nah, tadi ada motivasi perilaku manusia. Ya. Setiap manusia ketika melakukan sesuatu, misalnya tadi datang tepat waktu, kemudian pulang tepat waktu. Ada datang telat, sudah pulang tepat waktu itu mah. Hebat, dan sudah datang kita tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Maka ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada yang paling rendah ini, ya, levelnya paling rendah untuk menghindari hukuman. Sieun ku bapak kelas sekolah, sieun misalnya ku mama, sieun ku bapak. Ini levelnya paling rendah. Kalau kita berperilaku nilai kebajikan itu yang tadi disiplin, bertanggung jawab, karena menghindari hukuman, takut dihukum, nilai levelnya terendah ya. Dan ada juga mendapatkan penghargaan. Oh, yang dikasih ribbon. Ya. Akibatnya apa kalau kita lakukan ini? Ketika motivasinya ini ternyata tidak sesuai dengan harapan, sakitnya tuh di sini, kan gitu ya. Nah, makanya ada yang tertinggi, menghargai diri dan nilai yang diyakini. Jadi dengan motivasinya adalah dari dalam diri. Sedangkan yang dua ini motivasinya dari luar, ekstrinsik. Nah, yang ini motivasi intrinsik. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi dulu. Kalau hukuman sudah insya Allah paham ya. Nawan cincin. Ya, kemudian kita paham tapi tidak bisa mengubah dengan kata-kata. Nah, ada yang mungkin ini baru ya bagi sebagian, ada yang sudah mengenalnya juga. Jadi restitusi ini cara terbaru dalam menangani sebuah permasalahan, terutama di siswa atau anak. Kalau sebelumnya kita melalui hukum, salah dihukum, lupa dilapang. Ada konsekuensi. Konsekuensi itu disepakati dulu sebelumnya. Ketika membuat peraturan di kelas, nanti kalau melanggar apa nak? Bayar 5.000. Nah, itu konsekuensi, sudah disepakati. Kalau hukuman, kadang tiba-tiba dan tidak nyambung dengan kesalahannya. Budak teh kerjakan PR kita lupa di lapang. Tidak nyambung kan? Kecuali PR-nya PR olahraga. Yang di rumah suruh gerakan apa? Nah, itu bisa jadi konsekuensi kalau di olahraga ya. Next ya. Nah, ini ya, perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini disebutnya kalau kita bangunkan ke anak itu sudah termasuk kategori gagal. Kalau kita menghukum ya, ada konsekuensi masih masuk ke sukses, disiplin ya nantinya, masuk ke disiplin. Jadi menciptakan disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi nanti. Hukuman dalam teori ini sudah dikeluarkan. Karena apa? Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, melelahkan. Kali ini konsekuensi akibat, ya, bahkan sebelumnya sudah disepakati. Restitusi itu pilihan. Mungkin kalau ibu melihat video yang saya share ya, nah ada di sana saya berikan pilihan ke anak. Ya. Ketika anak melakukan kesalahan, nanti kita
nanti ada tahapannya, kita kasih pilihan, anak sendiri yang diminta untuk memperbaikinya, bukan kita, ya. Nah kemudian tidak nyaman bagi murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kantos pun di balado gu kapur, kupang hapus, dijebret, emut dugi ka ayeuna, saha guruna emut. Nah itu hukuman itu jangka waktunya akan berefek panjang. Kemudian kalau konsekuensi karena sudah disepakati lebih relatif, jangka waktunya lebih pendek. Kalau restitusi ini menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, karena nanti dia yang inisiatif memperbaikinya. Jadi apa pemecahan masalahnya bukan dari guru atau orang tua, ditawarkan nanti ke anak. Ya. Kemudian ini yang lainnya tidak begitu menonjol. Murid akan tersakiti ya, mungkin mentalnya yang lebih berdampak itu kalau dihukum ya. Kemudian murid kalau yang dikonsekuensi murid dibuat tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Kemudian restitusi itu akan melakukan penguatan dalam karakter. Nah ini yang perbedaannya ya. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Disepakati dulu. Kalau ini siapa yang buatnya? Murid atau anak. Kita tawarkan, sob kamu mau apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya. Jadi tidak ada kesepakatan dari awal sana, Bu. Tapi ketika terjadi, kemudian direstitusi, nanti ada tahapannya. Kemudian anak sendiri bahwa dia sadar, kemudian dia ingin memperbaiki. Ya. Jadi ini dalam rangka membentuk disiplin tadi agar muncul motivasi perilakunya dari dalam diri, bukan dari tekanan dari luar, dari guru, dari orang tua, sehingga ketika nanti ada guru ataupun tidak, anak-anak karakternya tetap kuat. Beda dengan sekarang, masih jadi PR kita, ketika guru tidak ada, kelas 2 ampere. Ya gitu kan. Yeah. Nah ini yang akan kita upayakan ya. Ya makanya saya mengundang dua orang tua kelas 5 agar kita menyamakan visi dalam mendidik anak-anak. Sementara kelas 5 dulu. Nah kemudian ini sebetulnya wali kelas sangat penting ini ya. Karena yang setiap hari dengan anak-anak itu seringnya wali kelas. Ya, wali kelas. Maka saya harapkan hadir semua wali kelas itu. Ada tadi penghargaan Bu ya. Penghargaan itu sekilas nampak baik, tapi ternyata dalam pandangan teori kontrol itu banyak dampak yang tidak baik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, hanya efektif dilakukan jangka waktu pendek. Dan ketika tidak berhasil mendapatkan penghargaan, akan terasa kecewa. Iya, karena nanti motivasinya bukan dari dalam diri nanti. Jika tidak menghargai lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Ya, jadi motivasi dirinya nggak ada, hanya untuk mendapatkan sesuatu dari guru atau orang tua, dari suami, misalnya niatkan kopi. Tanggal raya siapkan Nah itu jangka waktunya relatif pendek ya, tidak akan bertahan lama. Udah tanggal 10 udah ubah lagi. Berikutnya penghargaan juga akan dalam hal tersebut kita pun jadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Jadi hilang kesadaran nantinya, karena motivasinya tadi bukan berbuat baik, ingin penghargaan saja. Tadi ya, yang perlu kita tekankan di sini adalah waktunya relatif singkat. Maka boleh tidak penghargaan, boleh, tapi jangan keterusan. Ya, hanya untuk tahap awal pembelajaran. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Tadi yang penghargaan itu ada dihukum oleh penghargaan gitu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri, padahal sudah berusaha sama. Ya,
Dan sebagian mungkin akan muncul iri ya, atau dalam istilah agama hasad. Hasad. Si tadi. Nah. Makanya ibu-ibu orang tua jangan menanyakan rankingnya nanti ya. Karunya ya, jika seorang memberi penghargaan kepada murid, besar kemungkinan muridnya termotivasi untuk menyenangkan guru atau orang tua, gitu ya. Jadi bukan karena nilai-nilai tadi. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan akan cemas anak. Udah ada hiji orang teh. Waduh, kumaha ya bisi kareput teh hijina ku si itu. Nah, cemas. Sedangkan dalam konsep kurikulum merdeka bukan persaingan yang dikedepankan, tapi apa? Kolaborasi, kerjasama. Tentunya dalam hal-hal tertentu. Kalau semua kerjasama, jangan ulangan kerjasama, beda itu ya. Tentunya dalam hal-hal tertentu yang memang dibenarkan melakukan kerjasama. Dan mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Bu, pemilik kelas, betul ya, betul. Kalau diurus secara akademis, ada anak misalnya yang di 20 ke atas lah kalau diurut ya. Maka mereka itu kalau ada persaingan dalam akademis, mereka udah gak termotivasi. Sok gue, mending ngobrol, mending ngadu gambar. Iya, karena udah kehilangan motivasi. Mereka sudah menyadari dirinya, saya gak akan mampu kalau seperti itu, bersaing seperti itu. Mereka mending cari kegiatan yang lain ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan namanya. Maka penghargaan ini dilakukan silahkan, tapi ini dalam rangka memotivasi awal. Kesananya harus seperti apa? Itu yang kita bahas. Penghargaan menghukum, menghukum mereka yang tidak mendapatkan. Padahal orang tegas sarua, capek, ayo dikasih penghargaan yang hiji. Ya. Kemudian memberikan penghargaan adalah hukuman, dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku orang. Karena pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan ya. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, jadi setiap manusia melakukan perbuatan ya, tentunya itu adalah berdasarkan kebutuhan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ini sifatnya fisik, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semua yang terkait kebutuhan fisik dengan badan kita itu kebutuhan bertahan hidup namanya. Ada juga yang sifatnya psikologis, kejiwaan. Yang pertama ada kasih sayang. Itu memberi dan menerima kasih sayang. Ini kita dapatkan dari keluarga, kemudian koneksi sosial dengan sesama rekan di sini, dengan masyarakat. Nah ini, nanti kalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, biasanya ada perilaku yang menyimpang. Nah, jadi penyimpangan perilaku di sekolah atau di rumah oleh anak-anak itu penyebabnya salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Ada kebebasan, itu kemandirian atau pilihan, ya. Kebebasan untuk memilih atau mengendalikan arah hidup sendiri. Ya. Tidak anak bakatnya di sini dipaksa ke guru, ke orang tua kudukan itu. Nah, mereka punya kebebasan untuk memilih, ya. Tentunya dengan arahan dari kita. Dan ada penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, misalnya kompetensi, keterampilan apa yang dicapai, ini penguasaan namanya ya. Kemudian ada kesenangan, misalnya healing ya, healing kayak sambil pada healing gitu. Mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ibu kami di kelas menjadi ajar anak-anak, diajar seraya atau bermain. Karena yang dominan kebutuhan anak itu bermain. Ya, ini berada posisi kontrol guru. Ada guru itu karakternya penghukum dalam mengontrol murid, atau orang tua juga sama ini.
Cirinya penghukum itu nada suara tinggi, matanya melotot, kadang nunjuk-nunjuk gitu. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah. Cuma rasa bersalah lain yang mengelas, Bu. Mengelas ya. Sedih bahasa dulu berapa pada anak kelas. Tuh gara-gara kamu bapak disalahkan kubah kepala. Nah itu pembuat rasa bersalah ke siswa. Bapak dicarekan kubah kepala, ibu dicarekan, mama dicarekan ku bapak atau ku ayah. Nah itu pembuat rasa bersalah. Teman, nah sering lah teman yang akrab, yang kemudian dia bercanda dengan anak atau muridnya. Ada pemantau, suaranya datang pada satu ufar berwibawa. Sini nak, ya gitu ya, sini nak. Seharusnya datang jam berapa? Nah berdua itu namanya pemantau, ya. Nadanya datar dan bahasa tubuhnya formal. Sahat. Tahu ini salah, gitu kan? Pemantau. Ada manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, ya, mendekat kepada murid, ya. Jadi tidak, ya kalau ada murid melakukan kesalahan, suaranya tulus, ya, bukan karena emosi, ya, bukan karena emosi, tapi betul-betul ingin memberikan solusi. Nah, yang terbaik bagi guru yang mana? Bagi orang tua. Nah, proses kontrol yang ideal kenapa guru atau orang tua adalah manajer. Jadi dengan ketulusan hati ketika ada anak yang salah, kita betul-betul ingin memperbaikinya, bukan karena erosi. Itu mah astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar, itu marah. La ilaha illallah, itu bukan tahlil, itu marah. Ya? Ya? Karena nadanya kan beda ya. Kan harusnya kalau istighfar itu mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, banyak itu mohon ampun deh. Ya. Nah itu ya, kita sadari ya, kita berkacalah masing-masing ya. Kita ada di posisi mana kita berkaca, tidak usah diungkapkan, tidak usah dijadikan status. Oke. Kita lanjut ya, karena terbatasnya waktu. Nah, ada posisi kontrol restitusi ya. Nah ini bedanya ya. Mana kalau ini ceramah ya, kalau yang teman ini membuat alasan untuk murid asal dengan Allah murid gitu teman. Kadang dibiarkan. Ada pemantau menghitung. Ini jam berapa? Nah itu pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Menyadarkan Anda. Nah ada keyakinan kelas. Di kita ketika awal tahun ajaran, mungkin di kelas-kelas itu membuat peraturan atau kesepakatan, ya ada aturan. Nah istilah terbaru keyakinan. Ya. Saya pun yang di kelas itu masih kesepakatan kelas, tapi terakhir saya sudah buat keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau kita naik motor, mengapa pakai helm? Takut polisi. Takut polisi. Terus apa lagi? Keselamatan, keamanan. Itu namanya keyakinan. Bukan karena takut polisi, bukan karena saya ditilang. Tapi saya ada nilai-nilai, ada keyakinan kalau saya tidak memakai helm, ada resiko yang mengancam saya, yang harus saya tanggung ketika terjadi kecelakaan. Itu namanya keyakinan. Ya. Jadi datangnya bukan dari luar motivasinya, bukan dari Pak Polisi, sini ada Kapolda kan gue. Tapi memang dari dalam itu keyakinan namanya. Maka di kelas juga sama. Di kelas juga ya nanti akan disepakati nilai-nilai kebaikan
yang nanti akan menjadi panduan anak-anak dalam berperilaku. Seperti tadi, naik motor pakai helm, karena saya sayang dengan diri saya. Nanti di kelas pun sama. Jadi nanti motivasinya dari dalam diri, bukan dari luar. Dan itu yang menguatkan, yang buat konsisten. Kalau dalam bahasa agama, ikhlas. Ikhlas, bukan riya, bukan sum'ah, bukan karena ingin dilihat, ingin dipuji, bukan. Ikhlas, ya, yang akan menguatkan seseorang dalam berperilaku baik. Ya, kegiatan kelas mewujudkan motivasi intrinsik setiap warga kelas dalam berperilaku. Jadi nanti kalau keyakinan kelasnya sudah mantap, anak-anak ini gurunya tidak hadir, mereka tetap tertib. Gak ada guru, misalnya gurunya kemana, sudah masuk waktu zuhur, anak-anak sholat. Itu keyakinannya. Jadi itu yang akan kita tanamkan ke anak-anak. Nah, ini di kelas. Nah, jadi isinya keyakinan kelas itu berupa nilai kebajikan, kemudian lebih abstrak dari peraturan, dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, agar mudah diingat. Nanti setiap anak melakukan pelanggaran diingatkan dengan keyakinan. Semua warga terlibat dalam pembuatan. Jadi bukan buatan guru, ya, tidak seperti peraturan. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada yang perlu direvisi atau ditambahkan, itu terbuka. Tahapannya, keyakinan kelas ini berasal dari peraturan yang sudah ada sebetulnya. Nanti di data peraturan yang ada itu siswa yang menuliskan, bukan guru. Kemudian mengubah peraturan dibuat menjadi kalimat positif, menyalurkan peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan, jadi lebih singkat bahasanya. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas nanti dibahas lagi. Kalau sudah punya keyakinan kelas, misalnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab, murid itu seperti apa? Kalau mencerminkan bertanggung jawab, guru seperti apa? Jadi bukan hanya untuk murid, untuk guru juga keyakinan kelas itu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ini proses menuliskan aturan-aturan yang sudah ada di sekolah kita. Nah, nanti ini proses membuat jadi kan di sini banyak yang sama anak-anak menuliskan itu. Datang tepat waktu, datang tepat waktu. Nanti disatukan di sini. Ini ada tulisnya 1, 2, berarti sudah ada 2 yang nulis. Jadi nanti cuma segini, nanti dibuat jadi keyakinan. Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian memakai seragam sesuai jadwal. Apa nilai kebajikannya? Terangkum dalam satu kata, disiplin misalnya. Jadi kapan nanti anak-anak, kamu sudah sesuai ini enggak? Ketika tidak usah kamu sesuai dengan peraturan kelas kita. Mana beriak panjang? Nanti tinggal mengucapkan kata disiplin. Baju, datang, tugas, itu terangkum. Jadi anak-anak akan lebih menempel nanti. Makanya sedikit 3-7 saja. Saya buatnya baru 3 saja agar mudah diingat anak-anak. Jadi tadi juga ketika masuk, selalu ingatkan ketika melihat kelas berantakan, banyak sampah, langsung diingatkan dengan keyakinan kelas, menjaga kebersihan. Sesuai nggak? Ya, langsung ambilin sama mereka. Jadi tidak usah, kenapa ini kelasnya ini? Tinggal ini keyakinan kelas kita. Apa? Menjaga kebersihan. Karena sudah sesuai belum, ambilin sama mereka. Jadi nanti motivasinya setelah yang diulang-ulang, nilai-nilai yang diulang-ulang nanti akan melekat pada jiwa mereka. Mudah-mudahan. Ada segitiga restitusi namanya. Ini adalah proses restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Biasanya kan dikucilkan Bu kalau anak-anak yang melanggar itu, ya. Misalnya kasar, nanti teman-temannya akan mengucilkan. Nah, di restitusi ini
Nanti tahapannya bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Nanti anak-anak dipanggil, kemudian ada tahapan seperti ini. Tahapan yang pertama, ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, ada menstabilkan identitas dulu. Jadi tidak langsung kita menjustifikasi, "Duh, kamu kenapa? Ini teman kamu nangis kenapa?" Tidak seperti itu. Tapi ditenangkan dulu. Tenang dulu, ya. Dibuat tenang dulu anaknya. Karena kalau sedang emosi, apapun yang kita sampaikan tidak akan masuk. Anak berantem, kita menceramahinya gak akan masuk. Tenangkan dulu, suruh wudhu dulu. Kalau dalam acara Islam itu, kalau dia marah, suruh duduk. Bahasa isti'adzah, tenangkan duduk, kemudian isti'adzah, kemudian kalau masih wudhu dulu, baru kasih nasihat. Ya, apalagi kalau lagi lapar, ke rumah ngambek lapar nih, dinasihatan, wah masuk mental semuanya. Jadi ada proses distabilkan dulu identitas emosinya, stabilkan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bapak sama ibu pernah, ya. Kemudian kamu juga ya sekarang lakukan, ya. Nanti ada tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah. Tadi ini dikaitkan dengan kebutuhan. Alasannya kenapa kamu melakukan ini? Anak-anak kan dunianya bermain, ya. Apakah karena tadi kebutuhan kesenangan, kemudian penguasaan, ya, kemudian kasih sayang? Kan kadang ada anak-anak yang caper, mungkin di rumahnya kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, caper di sekolahnya. Nah itu dia. Jadi kita perlu tahu, jangan asal menjustifikasi anak. Tadi stabilkan dulu, tenang dulu. Kalau udah tenang, baru nanti kita gali. Tanya, apa sih? Kenapa kamu melakukan ini? Ya pasti itu terkait dengan kebutuhan dia. Dia yang ngejek saya, nah, kan dia butuh penguasaan kan nanti. Dia ngejek saya duluan, dia. Oke, nanti tenangkan lagi. Oke, itu berarti kan kamu merasa harga diri kamu, kan ada kebutuhan harga diri, pengakuan diri. Harga diri kamu kan direndahkan, diejek. Nah, tapi tahu nggak ada cara yang lebih baik kalau kamu merasa harga diri kamu direndahkan? Nanti carikan saja. Oke, kamu merasa itu kesalahan? Ya Pak, saya terbawa emosi, saya ya lupa Pak, ya. Nanti baru keyakinan kelas kita apa? Kaitkan dengan keyakinan kelas nantinya. Jadi motivasi perilakunya selalu nanti diarahkan ke dalam motivasi intrinsik dari dalam diri. Keyakinan kelas kita apa? Di kelas 5 ada misalnya orang yang ada siswa yang mengejek atau berkata kasar atau berkelahi. Di kelas 5 ada keyakinan kelas yang ketiganya saling menghormati dan menghargai. Ketika ngejek, kamu sesuai enggak? Kan tadi udah tenang, udah dicari tahu alasannya, kita tidak menyalahkan, kemudian tidak menjustifikasi, pasti ada alasan, ya, ada alasan. Kemudian kita kaitkan, menanyakan keyakinan kelas kita, kira-kira perilaku kamu barusan tidak sesuai dengan keyakinan kita yang sudah kita sepakati. Menghormati dan menyayangi teman, Pak. Terus kalau kamu menyadari itu salah, apa tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahan itu? Bukan kita yang menentukan, nanti anak yang memilih, kemudian kita arahkan, ya. Nah seperti itu, gitu ya, dalam membangun budaya positif ini. Nah ini ada juga, kalau tadi kita dalam mendidik anak-anak adalah upaya lahir kita, tapi ada yang tidak kalah penting dalam kita mendidik anak-anak. Kalau kami guru di sekolah, kalau ibu-ibu di rumah, ya, orang sebagai orang tua, itu adalah upaya lahir kita. Tapi kita jangan sampai lupa kita punya apa ini? Religius. Kita senantiasa jadikan ini sebagai acuan kita dalam berperilaku.
Pertama tentunya sadari dulu ini pernah disampaikan di kelas 5 juga waktu awal tahun. So, Bu Yuli punten di hapusna naon. Ya. Tadi kan yang kita bahas adalah upaya dalam mendidik anak, membuat anak kita jadi lebih baik, punya karakter yang baik. Tapi apalah upaya kita, ya, tetap Allah jualah yang menentukan. Kata Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi saja dibilang begini sama Allah, bagi kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak akan mampu memberikan petunjuk, tidak akan mampu menyolehkan anak-anakmu. Man ahbabta, siapa saja yang kau cintai, murid yang kita cintai, anak yang kita cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk itu, yang akan membukakan hatinya, yang akan memasukkan cahaya hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Bahwa a'lamu bil muhtadin, karena dialah yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui siapa yang pantas diberikan hidayah itu. Maka tugas kita sebagai orang tua dan guru memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah senantiasa berkenan melimpahkan petunjuk hidayahnya kepada kita dalam mendidik anak-anak. Itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan barangkali satu atau dua menit dipersilahkan. Umpamanya minta ayam pamitan. Belum. Dikasih pertanyaan. Reward. Silakan Pak Yudi. Nama dari tatanan mana? sebutkan nama instansi. Dan pergilannya suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit PR Pak buat saya pribadi ketika memberikan pembelajaran. Jadi banyak yang saya dapat ketika memberikan pembelajaran belum dimulai atau belum dicoba, si anak tuh udah bilang tidak bisa Pak. Padahal si pembelajarannya belum dimulai, jadi udah dikasih contoh, dia baru melihat, si anaknya belum mencoba udah bilang tidak bisa Pak, tidak bisa Pak. Terus ketika saya pujuk juga tetap tidak bisa. Akhirnya si anak itu tidak mau mengikuti pembelajaran. Nah mungkin solusinya Pak, ketika menghadapi anak seperti itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bingung yang menjawabnya. Mungkin nanti bisa ditambahkan mungkin oleh Bapak Kepala Sekolah, nanti saya akan coba menjawabnya. Kalau tadi berdasarkan ini ya, pengertiannya, setiap orang dalam melakukan tindakan itu pasti ada alasan, ya. Maka sebelum kita mengambil tindakan itu, ya, gali dulu informasi penyebab ya, penyebab. Nah itu kadang kita lupa menggali informasi, kita fokus pada solusinya saja harus seperti apa, tapi kita lupa mencari akar masalahnya apa, ya. Mungkin karena dia terbiasa oleh orang tuanya misalnya tidak diberi kesempatan untuk berkreasi, untuk diberi kesempatan untuk berbuat, ya, selalu dalam tekanan, jadi akhirnya mentalnya lemah, gitu ya. Dia serba takut untuk mencoba. Itu ya akibatnya kalau tadi posisi kontrolnya ada penghukum, kemudian teman yang itu ya, mungkin itu banyak posisi kontrol penghukum, ya. Jadi saran saya sebelum nanti Pak Nurdin mencarikan solusinya,
cari akar masalahnya apa, bisa gali dari teman-temannya atau ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Biasanya Pak gini ya, anak-anak itu akan cerita kalau kita sudah membuka diri kita, anak-anak sudah nyaman dengan kita. Jangan terlalu membuat jarak, tapi tetap menjaga antara ada murid dan guru gitu ya dengan anak-anak, karena bisa juga ada beberapa anak yang memang ngobrol-ngobrol aja di kelas, cerita masalahnya Pak di rumah gimana ya, misalnya Sansan gimana, cerita saja ya, dengarkan saja dulu walaupun kita belum tahu solusinya, dengarkan saja dulu, nanti anak-anak akan semakin terbuka, akan lebih nyaman, kemudian mereka pun akan apa ya, memuncul kepercayaannya kepada kita nantinya. Seperti itu kan dari saya. Dari Bapak Kepala Sekolah mungkin. Terima kasih atas pertanyaan yang smart tentunya, luar biasa. Kadang-kadang ayo nak ikut kegiatan ini, kadang begini ya, ngomong gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Maka oleh karena itu jawabannya juga mungkin lebih cenderung kepada experience ini, gitu, pengalaman yang ada. Jadi yang pertama, Pak Nurdi diberikan stimulasi dulu kepada siswa yang bersangkutan, artinya diberikan rangsangan dulu, diberikan dulu inspirasi dari sebagainya, bahwa kegiatan ini tidak sangat membebankan kepada yang bersangkutan di BS 1. Yang kedua, betul tadi Bapak sependapat, ada rekan temannya atau rekan sejawat temannya untuk bisa membujuk juga dia, jadi ada semacam antar sejawat gitu ya, tapi tidak dipaksakan. Jadi begitu disampaikan stimulasinya seperti yang tadi, bahwa ini kegiatannya seperti ini, kamu pasti bisa, yakin bisa. Setelah itu kan tidak mau misalkan kadang gitu kan ke situ kan, itu betul. Nah nanti dengan faktor itu, dengan partner, maka kondisi anaknya ditenangkan dulu, lihat perkembangan dari stimulasi dan partner temannya itu. Nah, yang saya alami biasanya itu ada sih cukup perubahan. Ya baik Bapak Ibu ya, kita akhiri dulu acaranya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa diaplikasikan, diimplementasikan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi tentang menerapkan budaya positif di sekolah SDN 120 Kota Baru telah tersampaikan. Diharapkan setelah adanya kegiatan diseminasi ini bisa kita terapkan ya oleh baik komite, orang tua, guru, dan siswa gitu ya. Karena kalau tidak ada sinergi antara kita semua, budaya positif ini tidak akan ada di sekolah gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Sekian, saya tutup kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu ya. Cari-cari kita yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas ya. Nanti kita akan tuliskan di kolom ini. Keyakinan kelas. Nah, kita akan buat keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas itu? Mirip dengan peraturan. Tapi keyakinan kelas ini lebih sedikit dan lebih pendek kalimatnya.
sudah dapatkan 3 keyakinan kelas. Arfa, tolong membacakan Arfa 3 keyakinan kelas ini. Pertama, disiplin. Setuju?